Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kawan-kawan bidaring. Semoga sehat selalu dan semoga di masa pandemi ini selalu terhindar dari berbagai macam penyakit dan kita semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentunya agar terhindar dari penyakit di masa pandemi ini. Oke, selamat datang di pertemuan pertama dan izin memperkenalkan saya di sini sebagai pemberi materi. Saya seorang guru di suatu SD. Nama saya Neni Perdana, SPD guru. Yang saat ini saya mempunyai kesempatan untuk memberikan sedikit sharing berbagi wawasan tentang pembelajaran matematika dalam bidaring, bimbingan belajar dalam jaringan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, boleh kawan-kawan disiapkan alat tulisnya agar apa-apa saja yang penting bisa kalian catat. Ya. Oke, hari ini pada kesempatan kali ini kita akan berbicara atau kita akan mempelajari lebih jauh tentang bilangan, yang dimana bilangan tersebut yang kita akan pelajari yaitu yang pertama ada bilangan asli, yang kedua ada bilangan cacah, dan yang ketiga ada bilangan bulat. Oke, nah saya akan jelaskan satu persatu apa saja bilangan-bilangan tersebut. Yang pertama itu ada bilangan asli. Bilangan asli, apa itu bilangan asli? Pasti diantara kalian ada yang sudah tahu ya apa itu bilangan asli. Khususnya kelas 6 pasti sudah tahu ya. Oke, bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu awalnya itu dari angka 1. Oke, itu bilangan asli. Yang selanjutnya ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari 0 dan bilangan asli. Jadi maksudnya, tunggu agar lebih jelas saya gambarkan sedikit. Bilangan yang terdiri dari 0 jadi dan bilangan asli. Jadi bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bilangan cacah itu dari 0. Oke, sebentar. Nah, bilangan cacah itu dari 0 ya. 1, 2. Nah, sini nih. Sini ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacah ya. Pokoknya diingat saja, bilangan cacah itu dari 0 sampai seterusnya. Oke. Kita lanjutkan. Sebentar. Iya. Oke. Nah, selanjutnya ada bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah sebentar. Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0 dan bilangan asli dan lawan bilangan. Apa itu lawan bilangan? Lawan bilangan itu adalah negatif. Ya. Jadi, misalkan seperti ini. 0 termasuk bilangan bulat? Termasuk, karena di dalam penjelasan 0 dan bilangan asli berarti 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang begini. Bilangan asli misalkan 1. Lawan dari 1 itu adalah negatif 1. Lalu
bilangan 2, lawan dari bilangan 2 adalah negatif 2. Nah, itu maksudnya adalah lawan bilangan asli. Kalau 0 ada lawannya tidak? 0 tidak ada lawannya. Penjelasannya nanti dijelaskan di slide selanjutnya seperti ini. Nah, di sini akan dijelaskan lebih detail melalui media garis bilangan. Pasti sudah pada tahu ya garis bilangan ini. Oke, kita lihat. Ada garis bilangan dari negatif 1 sampai negatif 5 itu dinamakan bilangan negatif. Ini seterusnya itu negatif 6 dan seterusnya itu masih termasuk bilangan negatif. Lalu yang ke sebelah kanan itu adalah bilangan positif. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu adalah bilangan bulat positif. Dan yang di tengah-tengah adalah 0. Nah, ini. Nah, 0 di sini adalah 0 di sini itu adalah bilangan tengah. Jadi, bilangan ini tidak mempunyai lawan karena 0 itu terdapat di tengah pada garis bilangan. Oke, negatif. Yang membedakan bilangan negatif dan bilangan positif adalah pada bilangan negatif terdapat suatu garis di depannya itu menandakan bahwa semakin besar bilangan tersebut maka akan semakin kecil nilainya. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenal bilangan bulat, kita akan mengenal dulu yang namanya nilai tempat suatu bilangan. Misalkan di sini ada bilangan, sebentar. Nah, 77.777. Oke. 77.777 kita uraikan seperti pada seperti pada yang tertera di depan, bahwa 77.777 itu pertambahan dari 70.000 ditambah 7.000 ditambah 700 tambah 70 dan ditambah 7. Oke, itu dulu ya. Sekarang diperhatikan, kita belajar nilai tempat pada suatu bilangan dulu. Nah, kenapa di sini 70.000 ditambah 7.000 tidak 6.000 ditambah sekian? Karena di sini kita akan mengetahui lebih lanjut atau mengetahui lebih dalam tentang nilai tempat pada suatu bilangan. Oke. Untuk yang pertama ya. Nah, 70.000 itu adalah nilai tempat pada suatu bilangan yang menempati nilai 70 ribuan. Ya. Lalu selanjutnya yang 7.000 itu adalah suatu bilangan yang mempunyai nilai tempat 7 ribuan. Selanjutnya 700. 700 itu adalah nilai suatu bilangan yang mempunyai nilai tempat 700-an. Lalu selanjutnya 70. 70 adalah suatu bilangan yang mempunyai nilai tempat 70-an ya, atau puluhan. Dan selanjutnya adalah 7 mempunyai nilai tempat satuan. Nah, ini harus ketahui dulu sebagai dasar untuk nanti kamu menjumlahkan bilangan cacah. Oke. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nah, setelah kamu mengetahui nilai tempat bilangan cacah tadi, nilai tempat bilangan 77.777 tadi, sekarang kita akan mencoba penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Oke. Misalkan saya mempunyai suatu nilai bilangan, misalkan 2732 ya, ditambah 1200. Nah,
Kalian pasti sudah pada tahu ya menghitung ini dengan cara sistem ke bawah. Itu seperti ini, misalkan 2732 ditambah 1200. Nah, jika nilai tempatnya sama, misalkan bilangan yang pertama ini adalah suatu bilangan ribuan, lalu yang kedua sama ribuan juga. Maksudnya ribuan apa? Ini nilainya 1000 ya. 2000 itu di belakang titiknya 3 angka, lalu yang 1200 juga di belakang titiknya sama 3 angka. Nah, jika sama, ini tinggal langsung saja ditambahkan antara bilangan-bilangan yang sejajar nilai tempatnya. Misalkan 2 ditambah 0 karena ini sama dan sejajar, maka langsung saja dijumlahkan. 2 ditambah 0 itu adalah 2. 3 ditambah 0, 3. 7 ditambah 2 adalah 9. 2 ditambah 1 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 3932. Ini mudah jika nilai tempatnya sama. Nah, sekarang jika nilai tempatnya berbeda. Sebentar. Jika nilai tempatnya berbeda. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan sebentar. Kita hapus dulu. Oke, misalkan seperti ini. Misalkan ada bilangan 1490 ya, ditambah. Nah, sekarang nilai bilangannya adalah ratusan misalkan. Tambah 221. Nah, ketika ada bilangan yang nilai tempatnya berbeda atau nilainya berbeda, maka yang harus kamu perhatikan adalah penempatan posisi. Kita tulis dulu bilangan yang pertama. Bilangan yang pertama adalah bilangan ribuan ya. 1490 ditambah 221. Nah, karena 200 ini adalah termasuk bilangan yang mempunyai nilai tempat ratusan, jadi penempatan bilangan di bawah bilangan ribuan atau di bawah bilangan 1490 harus pas dengan bilangan yang 400, karena 400 ini adalah ratusan. Jadi yang 221 ini ratusan, letakkan di sini. Maksudnya seperti ini, 221. Nah, seperti itu. Jika seperti ini, kita langsung tambahkan saja dengan bilangan-bilangan yang nilai tempatnya sejajar. Misalkan 0 ditambah 1, 1. Kurang panjang ya. 9 ditambah 2, 11. 1 ke bawah, 1 ke atas. Ini 1 ditambah 4, 5. Lalu ditambahkan lagi dengan 2, yaitu 7. Nah, ini 1. Ditambah berapa? Karena di bawah bilangan ribuan 1 ini kosong, berarti artinya tinggal kamu turunkan saja ke bawah. Nah, jadi jawabannya adalah 1711. Itu ya untuk penjumlahannya. Lalu untuk pengurangannya di sini ya, di bawah ya. Oke, untuk pengurangannya misalkan 2421 dikurangi 1232. Nah, ini sama konsepnya seperti penjumlahan tadi. Misalkan 2421 dikurangi 1232. Awas, yang harus diperhatikan adalah, ulangi ya, contoh 2432 dikurangi 3200. Kita ganti ya. Yang harus diperhatikan adalah nilai tempatnya. Jika ini sama bilangannya, maka tinggal kamu
letakkan saja pada posisi yang sejajar. Ini sepertinya ada kesalahan menulis. Nah, harusnya seperti ini ya. 1320. Oke, sama dengan, nah, kita langsung ke bawahkan 2432 ditambah 1320. Kurang ya karena pengurangan. Oke, langsung saja kita kurangi. 2 dikurangi 0 itu 2. 3 dikurangi 2 itu 1. 4 kurangi 3 itu 1. 2 kurangi 1 itu 1. Jadi jawabannya adalah 1112. Nah, di dalam pengurangan itu misalkan pengurangan bilangan cacah ya. Ini bisa menjadi bilangan bulat jika misalkan 1120 saja ya, yang mudah saja ya. 1200 dikurangi 2200. Nah, jika melakukan pengurangannya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ada apa perbedaan antara pengurangan ini ya dengan yang ini? Perbedaannya apa kira-kira? Ya, perbedaannya jika pada ini kita katakan saja bilangan 1, ini pengurangan 2 ya. Jika di pengurangan 1 itu angka yang bilangan yang atas itu lebih besar 1000 daripada bilangan yang bawah. Yang ini 2, yang ini 1. Jadi tidak akan ada masalah jika kita kurangkan. Tetapi jika bilangan yang kedua itu yang bilangan yang atas itu lebih kecil daripada bilangan yang bawah. Sehingga jika kita kurangi atau jika kita cari hasilnya akan seperti ini. Sebentar. Oke. Kita hapus dulu. Nah, kan seperti ini. Misalkan 0 dikurangi 0 ya tetap saja 0 ya. Ini bukan kosong ya. Jika kamu menemukan bilangan seperti ini, itu namanya 0, bukan kosong ya. Ingat ya. 0 kurangi 0, 0. 2 kurangi 2, itu 0. Lalu 1 dikurangi 2, itu tidak bisa ya. Jadi ketika tidak bisa, maka bilangannya akan menjadi negatif. Nah, negatif 1. Jadi jawabannya adalah negatif 1000. Nah, ini untuk bilangan ini. Nah, bilangan yang 1000 bukan bilangan cacah lagi. Bukan bilangan cacah. Karena sudah ada negatifnya. Tetapi yang bilangan kedua ini namanya adalah bilangan bulat. Nah, itu ya. Nah, nanti kita bahas lagi lebih jauh. Oke. Oke. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, sekarang perkalian dan pembagian bilangan cacah. Ini sudah diketahui lah seperti biasa perkalian dan pembagian bilangan cacah. Tapi kita kan sekarang bidaring matematika dimulai dari konsep paling sederhana ya. Konsep paling sederhana untuk nantinya kalian atau kita akan mempelajari konsep yang lebih jauh. Oke. Sekarang kita berbicara tentang perkalian dan pembagian. Misalkan ada suatu bilangan cacah 232. Kita ratusan saja ya. Dikali 26. Itu sajalah ya. Oke. Untuk jangan dulu inilah bilangannya satuan dulu saja. Oke. Mana budak? Budak mah ieu ke sare. Sare.
Oke, kita ulang ya. Eh, Sebentar, ini ada keeroran aplikasi. Kita hapus tidak bisa, kita kembalikan tidak bisa. Oke, jadi kita coret saja. Ini jangan 26 ya. Kita ubah menjadi 7 saja. Jadi 232 dikali 7. Nah, ini sama kita pakai konsep perkalian ke bawah. Tapi yang harus diperhatikan adalah bilangan kedua setelah kali. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sekarang jika bilangan kedua setelah kalinya satuan, maka bentuknya akan seperti ini. 232 dikali 7. Tuh. Nah, setelah seperti ini, yang 7 itu dikalikan ke satuan, puluhan, dan ribuan. Ya. Misalkan 7 dikali 2 itu 14. Ke atas 1 tetap. 7 dikali 3 itu adalah 21 ditambah 2 jadi 22. Nah, 7 kali 2 14 ditambah 2 16. Jadi jawabannya adalah 1624. Ini jika angka setelah kalinya itu satuan, maka satu kali saja dikalikan. Tapi berbeda jika angkanya yang di belakang kali ini atau setelah kali ini misalkan puluhan. Misalkan 232 dikali 17, ya itu saja ya. 232 dikali 17. Nah, ini dua kali mengalihkan. Oke, seperti ini contohnya. Oke, yang 7. Pertama kita kalikan dulu yang 7. Yang 7 itu jika kita kalikan maka hasilnya akan ini ya. 7 kali 2 14. Simpan 1 di sini. Sama ya. Seperti ini ya. 7 dikali 3 itu 21 ditambah 1 22. Simpan lagi 2. 7 dikali 3 7 dikali 2 itu 14 ditambah 2 16. Nah, ini sama ya seperti ini ya. Nah, ini belum selesai karena masih ada bilangan yang puluhannya. Ini juga sama dikalikan seperti bilangan satuan yang 7 ini. Misalkan 1 dikali 2. Nah, cara peletakannya perhatikan. 1 dikali 2 itu adalah 2. Simpan di bawah ini jika perkalian. Ya, harus agak menyamping. 1 kali 3 itu 3. 1 kali 2 itu 2. Nah, seperti ini. Lalu dijumlah. Ini adalah bentuk penyimpanan pada perkalian. Nah, kita langsung jumlahkan. 4 di bawahnya kosong. Langsung saja kita tulis 4. 2 ditambah 2, 4. 6 ditambah 3, 9. 1 ditambah 2, 3. Jadi jawabannya adalah 3.000, maksud saya 3.944. Nah, seperti itu. Itu adalah jika bilangannya 2. Lalu jika 3 bagaimana? Ya 3 juga sama. Kalau misalkan di sininya misalkan 1 ya. Nah gitu. Nah, yang pertama kan yang ini dulu. Oh, maaf, jangan itu. 2 misalkan ya. Nah, 2 gitu. Kalau yang ini sudah jawabannya yang 7, yang 1 jawabannya ini yang 2, itu sama dikalikan ke samping dan peletakannya di sini ya. Nah, di 3 seperti itu. Ya itulah. Nanti kita bahas lagi lebih jauh sambil berjalan saja. Nah, itu adalah perkalian. Sekarang pembagian. Nah, untuk pembagian ya sip. Nah, untuk pembagian misalkan 144 dibagi sebentar dibagi kalau kita 6 sebentar apain dulu 6 ya bagi 6 ini saja dulu lah yang paling sederhana. Nah, kita mengenal bagi kurung ya kalau di dalam konsep pembagian. Untuk mengingatkan saja bahwa konsep bagi pembagian itu seperti ini. 144
itu dibagi, ini salah, bagi 6, ini akar ya, maksudnya gini. Nah ini ya, 144 itu berada di dalam kurung, 6 itu berada di luar kurung. Oke. Nah, di dalam konsep pembagian begini, kita bisa membagikan bilangan yang di dalam kurung ke bilangan yang di luar kurung satu persatu. Tapi jika tidak bisa dibagikan atau bilangan yang di dalam kurung itu kurang dari bilangan yang di luar kurung, misalnya ini 1 dibagi 6, ini karena 1 lebih kecil dari 6, itu pasti jawabannya akan desimal atau 0, nah bilangan desimal kita nanti bahas lebih jauh lagi. Jadi jika yang di dalam kurung ini 1, yang di luarnya 6, itu satunya pasti lebih kecil kan, kita ambil 2 angka, jadi 14. Nah ya, jadi 14 dibagi 6, ada perkalian 6 yang hasilnya 14, ada tidak? Tidak ada. Jika tidak ada, yang mendekati saja, yang paling kecil dan mendekati 14. Kalau 6 kali 1 kan 6. 6 kali 2 itu 12. 6 kali 3 itu 18. Nah, 18 ini tidak bisa dipakai karena 18 itu hasilnya lebih besar dari 14. Maka yang dipakai adalah 6 dikali 2, hasilnya 12. Ini mendekati kan ke 14. Jadi kita pakai 2 ya. Jadi 14 dibagi 6, kita pakai bilangan yang mendekati itu 2. Nah, setelah ini dikalikan lagi ke bawah, 2 kali 6 itu 12. Jadi ke atas, ke bawah lagi ya. Nah, setelah ini dikurang 4. Nah, peletakannya sama seperti perkalian tadi ya, bahwa saat meletakkan itu harus sejajar dengan bilangan yang dipakai. Kan tadi yang dipakainya 14. Jadi peletakannya sama di bawah 14, 12 ini. Jadi seperti ini. Oke. Nah, ini langsung kita kurangi 4. Kita kurangi dengan yang kosong ini, jawabannya 4. Lalu ini 14 dikurangi 12 itu 2. Nah, ini 24 ya. Nah, setelah ini kita bagikan lagi ke 6. Jadi 24 dibagi 6. Kira-kira bilangan berapa atau perkalian berapa? Perkalian 6 yang hasilnya 24. Kita lanjutkan saja yang ini. 6 kali 3 itu 18. Lalu 6 kali 4 itu 24. Ini ada yang pas hasilnya. Jadi 24 dibagi 6 itu adalah ini 4. Lalu 4 dikalikan lagi ke 6. Kenapa dikalikan? Karena ini masih ada. Ini harus habis, harus sampai pembagian itu konsepnya harus sampai 0. Jadi 24 dikalikan 4 dikalikan 6 itu 24 hingga 0. Di sini sudah tidak ada bilangan lagi kan, karena 4 sudah turun. Ini bilangan kosong kan. Nah, jadi 144 bagi 6 itu adalah 24. Nah, itu konsep sederhana dari perkalian dan pembagian bilangan cacah. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika tadi bilangan cacah, sekarang kita akan belajar lebih jauh tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke. Nah, untuk bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan ada bilangan negatif dan positif, ya. Kalau di dalam penjumlahan, kita berbicara penjumlahan dulu ya. Kalau di dalam penjumlahannya itu, bilangannya positif semua, maka ini tidak akan jadi masalah. Misalkan 2, 4, 1 ditambah 2, 7, 2. Ini tidak akan jadi masalah, langsung saja kita tambahkan. Ini yang cepat seperti ini. Belakang satuan, kita tambahkan satuan dulu. 1 tambah 2, 3. Ya, 7 ditambah 4, 11. Ini 5.
Nah, ini yang cepat. Tidak jadi masalah ya. Nah, sekarang di pengurangan juga tidak jadi masalah jika yang di depannya itu lebih besar. 210 dikurangi 110. Ini juga tidak akan jadi masalah jika bilangan yang pertamanya lebih besar dari bilangan yang kedua. Jadi ini langsung saja 0, 0, 1, 100. Langsung saja. Nah, jika seperti ini 110 dikurangi 210. Nah, jika seperti ini maka itu akan berubah hasilnya jadi negatif seperti yang waktu yang tadi ya. Nah, 110 dikurangi 210, jawabannya adalah 100 negatif. Ya, karena yang ini lebih kecil daripada yang kedua. Itu ya. Oke. Itu adalah bilangan penjumlahan pada bilangan bulat jika ini positif semua. Nah, sekarang ada lagi penjumlahan, konsep penjumlahan jika bilangannya itu ada bilangan negatifnya. Misalkan negatif 24 ditambah 20. Nah, negatif 24 ditambah 20. Ini kita pakai konsep perhutangan. Kalau si A mempunyai hutang 24 bertemu dengan penjumlahan ya, itu artinya dibayar. Dibayar 20 berarti 20. Maka hutang yang tadinya 24 dibayar 20 itu terbayar 20. Sisanya berapa? Sisanya adalah 4. Yang 4 ini masih hutang atau lebihnya? Hutang lah. Kalau hutang itu masih negatif 4. Oke, itu penjumlahan konsep pertama. Lalu yang kedua, misalkan di sini 24 ditambah negatif 20. Nah, jika negatifnya 11 ini itu harus diberi kurung ya. Oke. Jika seperti ini, kalau ada bilangan positif dan negatif itu bertemu, maka bilangannya operasi hitungnya akan menjadi seperti ini, 24 dikurangi 20 agar lebih mudah saja. Jadi jawabannya kalau ini kan gampang, 24 dikurangi 20 itu 4. Nah, itu sudah jawabannya ini. Oke. Sebentar, baterainya lemah. Kita tes dulu. Oke. Nah, itu ya konsep yang kedua. Lalu ada lagi suatu konsep, misalkan ini besar-besar. Nah, misalkan ini negatif 20 kita balik ditambah 24. Nah, nah, jika si A itu mempunyai hutang 20 lalu dibayar 24 ini. Jadi punya hutang 20.000, dibayar 24.000, lunas tidak? Lunas. Malah ada lebihnya. Lebihnya berapa? 4. Nah, karena ada lebihnya dan tidak ada hutang, maka itu jawabannya 4. 4-nya 4 positif. Nah, itu adalah konsep sederhana, konsep awal bilangan bulat penjumlahan. Oke ya. Seperti itu ya. Oke. Nah. Oke. Itu adalah konsep penjumlahan. Nah, sekarang yang pengurangannya. Pengurangan yang pertama itu pada bilangan bulat, jika pengurangannya positif semua,
dan bilangan yang pertama lebih besar, maka ini tidak ada masalah dan bisa langsung dikurangi. Misalkan 24 dikurangi 20 lagi lah yang mudah. Ini lebih besar, ini lebih kecil, jadi bisa langsung saja 4 ya. Nah itu jika bilangan yang pertamanya itu besar. Nah sekarang ada lagi negatif 20 dikurangi 24 dulu ya, dikurangi 20. Nah ini masih berbicara tentang konsep perutangan. Misalkan negatif 24 berarti ada seorang yang kita katakanlah A mempunyai hutang 24. Jika di operasi hitungnya negatif, maka ini mengembalikan atau meminjam lagi, membayar atau meminjam lagi. Ya, jika negatif, jika pengurangan, itu artinya meminjam lagi. Si A punya hutang 24, meminjam lagi 20. Akan bertambah tidak? Bertambah. Bertambah apanya? Hutangnya. Punya hutang 24, pinjam lagi 20, maka hutangnya akan membesar menjadi 44 karena bertambah 20 dan hutang. Itu konsep yang pertama. Lalu ada lagi, misalkan jika sekarang dibalik, negatif 20 dikurangi 24. Nah, jika seperti ini bagaimana? Jika seperti ini, sama konsepnya dengan yang A ini, yang pertama ini. Ada seorang yang bernama A punya hutang 20, meminjam lagi 24, maka jawabannya adalah sama 44. Itu konsep yang kedua. Sekarang ada lagi konsep yang ketiga. Misalkan negatif 24 dikurang negatif 20. Nah, ini misalkan ada dua negatif. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jika tadi kalau ada positif dan negatif jawabannya adalah negatif. Jika ini negatif dengan negatif jawabannya adalah ketemu. Jawabannya menjadi positif. Nah, jadi seperti ini. Itu adalah konsep dasarnya. Nah, jika ini sama kan dengan yang ini kan? Ya. Oh, tidak sama dengan yang tadi yang penjumlahan. Punya hutang 24. Ya. Punya hutang 24A. Kalau penjumlahan dibayar 20. Punya hutang 24 dibayar 20. Lunas tidak? Tidak, masih ada hutang. Sisanya berapa? Sisanya adalah 4. Nah, seperti itu ya. Itu adalah penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Oke, itu ya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ke perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, sebelum kita ke angka, ada suatu hal dulu yang harus kamu ketahui di dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat. Itu sifat perkalian dan pembagiannya. Oke ya. Nah, yang pertama dulu, yang perkalian dulu ya. Sifat perkalian. Nah, sifat perkalian. Maksudnya begini, sifat perkalian itu jika ada bilangan negatif bertemu atau dikalikan bilangan positif itu seperti apa? Maksudnya begitu. Misalkan yang pertama, sifat pertama, jika negatif, bilangan negatif dikali bilangan positif, maka ini jawabannya nanti akan negatif. Tuh ya. Lalu yang kedua, jika ada bilangan, kita langsung contoh ya biar lebih cepat. Misalkan negatif dulu ya. Contohnya negatif 7 dikali 2 positif. Kalau positif tidak perlu diberi simbol plus karena ini 2 seperti ini juga sudah menandakan bilangan positif. Negatif 7 dikali 2 adalah berapa? Nah, jika bingung dengan negatif ini, kita hilangkan dulu negatifnya ya. Kita hilangkan dulu negatifnya.
salah. Kita hilangkan dulu negatifnya. Itu misalkan seperti ini. 7 dikali 2 sama dengan 14 kan? Nah, ini juga sama. Negatif 7 dikali 2 adalah 14. Nah, hasil akhirnya kita lihat pada sifat. Kalau ada negatif dikali positif itu jawabannya harus negatif. Maka ini juga itu adalah negatif 14. Nah, itu konsep sifat perkalian yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua, oke, ini hapus dulu. Terus langsung saja di sini. Oke. Tadi ya, negatif 14. Lalu yang kedua. Misalkan sekarang ganti positif dikali negatif, itu jawabannya akan sama seperti ini negatif ya. Oke, kita langsung ke contoh positif dulu ya. Misalkan 7 dikali negatif 2, itu jawabannya negatif 14, sama ya. Oke, selanjutnya kita konsep lagi negatif dikali negatif. Nah, ini jawabannya akan menjadi positif. Ini ya, negatif kali negatif itu adalah positif. Misalkan contoh 7 negatif dikali negatif 2, itu jawabannya positif kan? Jadi jawabannya adalah 14. Selanjutnya itu ada positif dikali positif. Jawabannya apa? Negatif atau positif? Jawabannya adalah tetap positif karena mengacu pada tadi bilangan bulat yang yang penyebelahan juga sama kan ya. Oke, contoh 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, ini konsep awal atau konsep sederhana bilangan bulat di perkalian. Sekarang ke pembagian. Sifat pembagian. Nah, sekarang ke sifat pembagian. Sifat pembagian yang pertama, misalkan negatif dibagi positif, jawabannya adalah negatif. Sebenarnya sama, konsep sifat pembagian itu sama dengan perkalian. Negatif dibagi positif, itu jawabannya negatif. Tapi saya tulis lagi agar kalian bisa lebih mudah untuk mempelajarinya. Ya kan? Ada bilangan 14 negatif ya, dibagi 2, itu 7 kan ya, 7. Karena dalam konsep negatif maka ini negatif 7. Lalu yang kedua, nah positif ini tidak usah pakai ini ya, sebentar. Nah, positif dibagi negatif, jawabannya adalah negatif. Nah, ini mempunyai penjelasan. Contoh 14 dibagi negatif 2 itu sama dengan negatif 7. Oke, selanjutnya negatif dibagi negatif tuh sama dengan positif, sama seperti perkalian. Bahkan contoh negatif 14 dibagi negatif 2 sama dengan 7 ya. Oke, selanjutnya terakhir contoh positif, maaf lupa, dibagi positif itu sama dengan tetap positif. Misalkan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, ini konsep awal perkalian dan pembagian pada bilangan bulat.
Jadi silakan dipahami, dipelajari, dan dicatat. Oke, itu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke operasi hitung campuran. Ini yang terakhir ya. Jadi kita operasi hitung bilangan bulat campuran dari perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, sebelum kita ke contoh, kamu harus mengetahui dulu tingkatan pada operasi hitung bilangan bulat. Jika kamu bertemu soal perkalian dan pembagian, lalu ada penjumlahan dan pengurangan, ada yang harus didahulukan. Yang harus didahulukan dalam operasi hitung campuran adalah yang pertama, perkalian itu tingkatnya setara dengan pembagian. Jadi ini didahulukan, yang pertama dikerjakan. Nah, untuk pengerjaannya boleh pembagian atau perkalian dulu. Tergantung yang mana yang bisa dipakai. Jika pembagian dulu yang bisa dipakai, maka pakailah dulu pembagian. Jika tidak bisa dipakai, berarti kalikan dulu. Lalu penjumlahan dan pengurangan itu dikerjakan kedua, dan ini selevel atau setingkat ya. Oke, itu langsung saja kita ke contoh. Misalkan ada contoh 2 ditambah 4 dikali 2. Nah, ini dulu yang sederhana. Nah, karena di dalam konsep dasar yang harus didahulukan adalah perkalian, maka yang dipakai adalah atau yang dikerjakan adalah perkalian dulu. Nah, ini dulu yang dikerjakan, 4 dikali 2 dulu. 4 kali 2 adalah 8. Nah, baru ini tambah 2. Nah, ini ya. Jadi jawabannya berapa? 10. Itu adalah konsep dasar yang pertama. Nah, sekarang kita contoh lebih spesifik. Semua dipakai. Misalkan 2 ditambah 4 dikali 12 dibagi 6 ditambah 2. Nah, ini ya. Kita pakai contoh yang sederhana saja dulu agar lebih mudah. Nah, di sini mana yang didahulukan? Ini ada perkalian dan pembagian. Kamu boleh salah satu kerjakan dulu. Tapi karena di sini pembagian bisa dikerjakan 12 bagi 6, maka kerjakan dulu yang pembagian. Oke, kerjakan dulu ini ya. 12 bagi 6 itu adalah 2. Jadi ini tulis saya 2 kali 4 tambah 2, ini tambah 2. Nah, selanjutnya yang mana lagi dikerjakan? Yang ini perkalian. Jadi kalikan. 4 kali 2 itu adalah 8. 2 tambah 2. Nah, setelah ini baru boleh semua langsung dikerjakan. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 2 itu 12. Nah, itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita mengerjakan dulu penjumlahan? Ini akan berbeda hasilnya dengan yang tadi. Misalkan yang ini ya, kita kerjakan dulu yang penjumlahannya. Sebentar. Kita hapus dan hapus. Oh iya, ini juga kita hapus dan hapus. Oke, ini tadi jawabannya 10 ya. Yang betul itu 10 karena mengacu ke konsep ya. Konsep yang betul itu seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kita kerjakan dulu ya penjumlahan ini ya. 2 tambah 4 dulu. 2 tambah 4 itu 6 kali 2. Jawabannya adalah 12. Yang tadi 10, yang ini 12. Yang benar yang mana? Yang benar itu adalah yang 10 tadi. Itu ya, mengapa harus tahu konsepnya, yang mana yang harus didahulukan dikerjakan. Oke, mungkin
itu dulu yang hari ini kita pelajari, yang hari ini kita belajarkan. uh, Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah sudah menonton video pembelajarannya. Nah, untuk menguji pemahaman kamu, kamu boleh mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bidaring di dalam deskripsi channel YouTube atau kolom YouTube. Jadi di deskripsi tinggal klik saja link yang berwarna biru. Jika tidak tahu, nanti akan ada tutorial untuk masuk ke pengerjaan uji kemampuan kalian. Oke, jangan lupa juga di subscribe YouTube-nya agar tidak tertinggal video-video pembelajaran, video-video bidaring yang nantinya mungkin bisa bermanfaat untuk kalian di masa pandemi ini dan bisa menjadi teman belajar kalian. Oke, dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.